Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Latifatul Asma dari kelas 4D Manajemen Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan materi regresi dan korelasi. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai regresi dan korelasi. Langsung saja ke pengantarnya. Regresi dan korelasi ini adalah perhitungan yang ditetapkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822. Persamaan regresi ini adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau dependent variable dan nilai peubah bebas independent variable. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau variabel. Jika digunakan hanya dua variabel, itu disebut regresi dan korelasi sederhana. Sedangkan jika lebih dari dua variabel, disebut regresi dan korelasi berganda. Pengertian korelasi. Analisis korelasi adalah analisis statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih variabel sehingga dapat diukur keeratannya. Di sini ada bagan di mana teknik statistika punya hubungannya dengan antar variabel. Variabel yang akan diduga disebut variabel terikat, tidak bebas, atau dependent variabel. Biasa dinyatakan dengan variabel Y. Variabel yang menerangkan peubah variabel terikat disebut variabel bebas atau independent variabel. Biasanya dinyatakan dengan variabel X. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel tersebut, yaitu variabel X dan variabel Y tadi. Di sini ada jenis-jenis persamaan regresi. Yang pertama ada regresi linear, dan yang kedua ada regresi non-linear. Regresi linear ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada regresi linear sederhana, merupakan hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Jadi, di sini adalah ada hubungannya antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Lalu regresi linear yang kedua ada regresi linear berganda, yaitu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Jadi mungkin berganda atau banyak. Yang kedua ada regresi non-linear. Regresi non-linear ini adalah regresi yang variabelnya terikat, berdistribusi eksponensial, lalu dalam scatter plot berbentuk garis seperti eksponensial. Di sini ada formula regresi linear, yaitu bentuk umum regresi linear sederhana dengan formula Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y ini peubah tak bebas sama dengan A ditambah BX, dengan A itu konstanta, B itu kemiringan, dan X-nya adalah peubah tak bebas. Nah, regresi linear sederhana ini ada penjelasan lagi, yaitu peubah tak bebas ini bisa ada juga di regresi linear berganda dengan formula atau rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah seterusnya begitu ditambah BN X ditambah BN XN, di mana Y ini adalah peubah tak bebas tadi, X1 di sini peubah bebas ke-1, X2 di sini peubah bebas kedua, Xn ini adalah peubah bebas ke berapa atau ke N, A adalah konstanta, B1 kemiringan ke-1, B2 kemiringan kedua, Bn kemiringan ke N. Bn dan Xn ini pasti akan banyak gitu, jadi kita tulisnya Bn atau Xn saja. Lalu ada regresi linear sederhana, metode kuadrat terkecil, atau least square method. Metode paling populer untuk menetapkan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk umumnya atau formulanya seperti regresi linear ini Y sama dengan A ditambah BX yang tadi, peubah tak bebas, peubah bebas, konstanta, dan kemiringan. Jadi konstanta ditambah kemiringan peubah bebas.
dan hasilnya akan regresi linear sederhana. Lalu ada penetapan persamaan regresi linear sederhana. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. A sama dengan Y dikurangi BX. A sama dengan sigma YI per N dikurangi B, sigma XI dibagi N. N di sini banyak pasangan data. YI nilai peubah tak bebas Y ke 1. XI nilai peubah bebas X ke 1. Analisis korelasi linear sederhana berfungsi untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Koefisien korelasi linear ini disebut R, ukuran hubungan linear antara dua variabel atau peubah acak X dan Y dengan nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila dua peubah tidak berhubung, atau korelasinya O. Bila sempurna, korelasinya 1 atau korelasinya linear. Koefisien determinasi sampel R sama dengan R kuadrat. Ukuran proporsi keragaman total nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linear. Di sini ada model persamaan korelasi linear sederhana. R itu didapat dari R sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikurangi sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dikali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat. Maka dihasilkanlah R sama dengan R kuadrat. Regresi linear berganda ini meliputi linear dengan dua atau lebih variabel bebas, X1, X2, dan Xn, dan satu variabel tak bebas Y. Bentuk umum regresi linear berganda adalah Y sama dengan A ditambah BI, X, B1, X1, dan B2, X2, dan seterusnya sampai menghasilkan hasil atau nilai. Y ini peubah tak bebas, X1 peubah bebas ke 1, kedua peubah bebas kedua, Xn peubah bebas ke N, A konstanta, B1 kemiringan ke 1, B2 kemiringan kedua, Bn kemiringan ketiga. Untuk regresi linear berganda dengan dua variabel bebas X1 dan X2 dan satu variabel tak bebas Y adalah didapat Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, atau peubah tak bebas sama dengan konstanta ditambah kemiringan ke 1, peubah bebas ke 1 ditambah kemiringan kedua, peubah bebas kedua. Regresi linear berganda ini ada B1 dan B2 didapat dengan menyelesaikan tiga persamaan normal berikut. Yang pertama ada N, A, atau tadi di sini N itu sebagai banyak pasangan data. Banyak pasangan data banyak pasangan data A ditambah B sigma X 1I ditambah B2 sigma X 2I sama dengan sigma YI. Yang kedua, A X 1I ditambah B sigma X 1I kuadrat ditambah B2 sigma X 2I X 1I sama dengan sigma X 1I YI. Yang ketiga, konstanta sigma X 2I ditambah B1 sigma X 2I X 1I ditambah B2 sigma X 2I kuadrat menghasilkan sigma X 2I YI. N ini adalah banyak pasangan data. X1I nilai peubah bebas X1 ke 1, Y1 nilai peubah tak bebas Y ke I, X2I nilai peubah bebas X2 ke I. Lalu di sini ada notasi-notasi dari ketiga
persamaan normal tadi, sehingga yang didapatkan 3 persamaan itu adalah berikut. 6A ditambah 31BI, B1, ditambah 40B2 sama dengan 50. 31A ditambah 187BI, B1, dan 239B2 sama dengan 296. 40A ditambah 239B1 ditambah 306B2 sama dengan 379. Persamaan di atas dengan cara substitusi atau eliminasi, sehingga didapat nilai A 0,95, B1 0,5, B2 0,75. Sehingga persamaan regresi berganda itu Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Y sama dengan 0,75 ditambah 0,50, X1 ditambah 0,75, X2. Koefisien determinasi sampel untuk regresi linear berganda diberi notasi sebagai berikut. R kuadrat Y dikali 12. Sedangkan koefisien korelasi adalah akar positif koefisien determinasi atau RY dikali 12 sama dengan akar 2Y akar kuadrat Y R kuadrat Y dikali 12. Di mana modelnya adalah R2Y dikali 12 sama dengan 1 dikurangi jumlah kuadrat galat atau JKG dibagi N dikurangi 1 S kuadrat Y. S kuadrat Y ini adalah jumlah kuadrat Y terkoreksi, di mana S kuadrat Y sama dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N dikali N dikurangi 1. JKG atau jumlah kuadrat yang dihasilkan adalah sigma Y kuadrat dikurangi A sigma Y dikurangi B1 sigma X 1Y dikurangi B2 sigma X 2Y. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan mengenai regresi dan kolerasi. Baik, sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.